Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Antimi Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Miami Heat yang dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan seorang mantan pasukan khusus yang membantai para mafia yang telah menculik anaknya. So, bagaimana alur cerita selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan kepada seorang gadis bernama Julia yang bekerja sebagai waitress di sebuah resto. Saat itu bos Julia memanggilnya ke kantor untuk menemui seorang tamu spesial yang bernama Jacobs. Dan diketahui jika Jacobs ini adalah seorang agensi foto model yang kebetulan tertarik dengan kecantikan Julia. Di sana Jacob pun menawari Julia sesi pemotretan untuk sebuah majalah Jacob. Ia juga menjanjikan sebuah imbalan yang cukup besar, dan kerjasama yang akan terus berlanjut jika Julia bersedia menerimanya. Lalu, Julia yang merasa tergiur dengan tawaran itu, ia pun tanpa pikir panjang langsung menerimanya, yang padahal itu adalah sebuah jebakan yang direncanakan untuk menculik Julia. Sampai si agensi itu memberikan alamatnya kepada Julia, karena mulai besok mereka akan melakukan pemotretan. Do you need any black girls? Setelah itu Julia pun segera pulang ke kontrakannya, lalu menghubungi ayahnya yang bernama Yuri melalui panggilan video. Saat itu, Julia memberitahu Yuri kalau besok dia akan melakukan pemotretan, karena ia akan dijadikan model oleh rekan dari bosnya. Sementara itu, Yuri yang mendengar hal tersebut, hanya meminta Julia agar selalu berhati-hati dan harus memberi Yuri kabar jika pemotretannya sudah selesai. I'll call you tomorrow on my lunch break. Bye, baby. Keesokan harinya Julia pun mulai melakukan pemotretan, sesuai dengan berbagai pose yang diperintahkan. Sementara di tempat lain terlihat Yuri yang sangat mengkhawatirkan putri tercintanya itu. Di sana Yuri juga terus mencoba menghubungi Julia, namun sayangnya teleponnya itu tidak pernah diangkat. Kemudian Yuri melihat sebuah tayangan di televisi, yang memberitakan jika di Miami sedang musim penculikan wanita, yang berkedok sebagai agensi model. Yang jelas saja membuat Yuri menjadi sangat khawatir, mengingat Julia yang saat ini sedang bersama seorang agensi foto model. Sampai Yuri pun memutuskan untuk bergegas mencari Julia ke sebuah kafe, tempat di mana Julia bekerja. Dan diberitahu kalau Yuri ini adalah mantan pasukan khusus paling disegani, yang pernah memberantas 70 mafia hanya seorang diri. Sesampainya di sana Yuri pun menanyakan Julia kepada salah satu pelayan kafe, yang merupakan teman Julia. Lalu pelayan itu menjawab kalau Julia sedang melakukan pemotretan, namun ia tidak mengetahui di mana lokasi pemotretannya. Di sana pelayan itu juga menyarankan Yuri untuk mendatangi kontrakan Julia, karena di sana ada teman satu kamar Julia yang pasti mengetahui lokasi tempat pemotretan Julia. Thank you so much. Thank you. Sesampainya kontrakan Julia, Yuri pun langsung menanyakan di mana lokasi pemotretan Julia sekarang. Namun, saat itu teman Julia hanya mengetahui nama kotanya saja, dan untuk lokasi tepatnya dia juga tidak mengetahuinya. Kemudian teman Julia pun berinisiatif untuk melacak nomor Julia menggunakan laptopnya. Sampai pada akhirnya teman Julia pun mendapatkan titik lokasi Julia, yang ternyata sedang berada di suatu bar. Dengan cepat Yuri pun segera mendatangi bar tersebut. Lalu sesampainya di sana Yuri langsung memasuki bar itu, lalu menuju ruangan sesuai arahan dari aplikasi pelacak yang diberikan oleh teman Julia. Namun ketika Yuri akan memasuki ruangan tersebut, tiba-tiba setelah menghabisi penjaga itu, Yuri pun mendapati jika di ruangan tersebut sudah tidak ada orang, dan hanya menemukan beberapa foto Julia saja. Sampai karena hal tersebutlah kini Yuri pun menjadi emosi, lalu menghajar semua penjaga yang ada di bar tersebut. Setelah itu manajer bar yang bernama Camp dan para bodyguardnya datang menghampiri Yuri.
Saat itu Kemp mengatakan jika Yuri seharusnya tidak melakukan ini dan mengajak Yuri untuk membicarakannya baik-baik. Namun, setelah Yuri menyetujui untuk bicara baik-baik, tiba-tiba setelah tersadar, Yuri pun kembali dihajar oleh para bodyguard Kemp, lalu membuangnya ke laut dengan posisi tangan yang terikat. Namun, Yuri yang terus teringat kepada Julia, dengan sekuat tenaga ia pun berhasil melepaskan ikatannya, lalu kembali ke daratan. Keesokan harinya terlihat Julia yang sedang tertidur, dan dihampiri oleh Kemp. Dan di sini, diketahui bahwa Kemp ini adalah seorang penculik wanita yang bekerja sama dengan agensi model itu. Lalu Kemp juga berpura-pura menjadi atasan agensi model itu, yang padahal kenyataannya Kemp ini akan menjual Julia kepada bos mafia dari Asia. Kembali lagi kepada Yuri yang saat itu sedang meminta seseorang untuk mengantarkannya ke rumah sahabatnya. Lalu saat di perjalanan Yuri meminjam ponsel si pemilik mobil untuk menghubungi mantan istrinya yang bernama Milf. Dan diketahui jika Milf ini juga seorang mantan pasukan khusus militer yang sama seperti Yuri. Saat itu Yuri mengatakan jika Julia telah diculik dan menyuruh Milf segera menemuinya untuk membantunya menyelamatkan Julia. Give her some tough love, put her in her place. I am busy, Yuri. Tak lama setelah itu Yuri pun sampai di rumah sahabatnya yang bernama Louis. Di sana Yuri langsung masuk ke dalam lalu mengambil semua persenjataan yang dulu ia simpan di belakang rumah. Lalu, Louis mencoba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, namun Yuri hanya menjawab kalau ini adalah masalah pribadi. Kemudian Yuri pun pergi memakai mobil Louis, dan akan menyerang balik Kemp di bar miliknya. Sesampainya di sana Yuri menyelinap melalui jalan belakang, kemudian menyalakan gas agar para penjaga di sana tidak sadarkan diri. Sementara Yuri yang menggunakan masker pelindung, dengan mudah ia mampu menembak kaki Kemp sampai membuatnya tak berdaya. Lalu Yuri yang murka pun membuka masker pelindungnya, lalu menanyakan di mana lokasi keberadaan Julia. Namun, saat itu Kemp tak mau buka mulut, sampai membuat Yuri semakin murka menghabisi Kemp saat itu juga. Kemudian Yuri pun masuk ke ruangan lain, lalu menghampiri teman Julia yang baru tersadar. Di sana teman Julia mengatakan kalau Julia sudah dibawa oleh bos Kemp yang bernama Carlos, dan akan segera dijual. Lalu Yuri yang mengetahui itu, secara langsung menelpon polisi, lalu pergi menyiapkan segalanya untuk memburu Carlos dan kelompoknya. Kemudian adegan berpindah kepada Carlos yang memperlihatkan rekaman CCTV, ketika Yuri menghabisi semua orang yang ada di bar kepada anak buahnya. Ternyata, salah satu anak buah Carlos yang bernama Olivier mengenali Yuri. Di sana ia mengatakan kalau dia adalah Yuri, seorang mantan pasukan khusus yang pernah menghabisi 300 orang selama karirnya. Selain itu, Yuri juga pernah menjadi tangan kanan dari mafia kejam asal Rusia, sehingga orang-orang dulu menjuluki Yuri dengan panggilan sang legenda. Kembali lagi kepada Yuri yang saat itu dihampiri oleh Milf, mantan istrinya. Saat itu Milf langsung menanyakan di mana keberadaan Julia sekarang, akan tetapi Yuri tidak mengetahuinya. Namun saat itu Yuri mengatakan bahwa ia tahu dari mana mereka harus memulai untuk menyelamatkan Julia. Tak lama setelah itu datanglah beberapa anak buah Carlos yang langsung menantang Yuri. Lalu setelah Yuri datang menghampiri mereka, tiba-tiba dengan mudah Milf mampu menembak para anak buah Carlos dari jarak jauh. Kemudian, Milf harus berhadapan dengan satu anak buah Carlos yang sama wanita, sedangkan Yuri menghadapi anak buah Carlos yang tersisa. Sampai akhirnya Yuri dan Milf pun mampu menghabisi mereka semua. Keesokan harinya Milf menyarankan Yuri agar sebaiknya mereka meminta bantuan kepada teman Milf yang merupakan seorang polisi. Namun setelah mereka menemuinya, polisi itu malah akan menyerang Yuri dan Milf karena ternyata polisi itu telah dibayar oleh Carlos. Di tempat lain terlihat Carlos yang sedang menemui bos mafia dari Jepang. Ternyata, Carlos berniat menjual Julia dan semua wanita culikannya,
kepada bos mafia Jepang untuk dijadikan wanita penghibur. Dan di sana bos mafia itu meminta Carlos untuk mengirim semua wanita itu nanti malam. Pada malam harinya Olivier memberitahu Carlos kalau semua polisi yang telah ia bayar untuk menyerang Yuri sekarang sudah tewas. Di sana Olivier juga menyarankan Carlos untuk melepaskan saja Julia, karena mengetahui jika ayah Julia adalah orang yang sangat berbahaya. Namun, saat itu Carlos malah menampar Olivier, lalu mengatakan jika hal tersebut sama saja dengan membatalkan transaksi mereka. Kemudian Carlos pun segera membawa semua wanita ke sebuah dermaga. Sementara di dekat dermaga, terlihat MILF yang sedang membidik para penjaga. Terlihat juga Yuri yang diam-diam masuk ke dermaga, lalu menghabisi satu persatu para anak buah Carlos. Dan diketahui kalau Yuri dan MILF mengetahui keberadaan Carlos dari polisi korup yang tadi, sebelum Yuri menghabisinya. Lalu di sana Yuri kembali menghabisi satu persatu anak buah Carlos, sampai ia berhasil masuk ke dalam gedung yang ada di dermaga itu. Sementara di sisi lain, ternyata MILF harus tertangkap lalu dibawa kabur oleh Carlos. Setelah Yuri berhasil memojokkan Olivier, Yuri menanyakan di mana keberadaan Julia dan MILF sekarang. Lalu, Olivier yang memang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, ia menjawab kalau mereka dibawa ke bengkel mobil Carlos, yang jaraknya tidak jauh dari dermaga ini. Tak lama setelah itu Yuri pun menyusup ke bengkel itu, bersama dengan Louis yang dari tadi sudah menunggu di mobil. Lalu di ruangan atas bengkel, terlihat Carlos yang mengatakan kepada Julia bahwa saat ini Yuri pasti sudah tewas. Namun, Julia tidak mendengarnya sama sekali, lalu diam-diam mengambil pisau yang berada di meja Carlos. Sementara di ruang bawah, Yuri dan Louis mulai membantai satu persatu anak buah Carlos. Setelah berhasil menghabisi semua anak buah Carlos, Yuri pun naik ke ruangan atas untuk menyelamatkan Julia. Lalu di sana, Yuri bertemu dengan Carlos yang saat itu sedang menyandera Julia. Di sana Carlos meminta Yuri agar meletakkan pistolnya, lalu menawarkan kepada Yuri jika ia akan membeli Julia seharga $2 juta. Namun, Yuri yang memang seorang ayah yang sangat sayang pada anaknya, tentu menolak tawaran tersebut. Kemudian Yuri juga menanyakan di mana keberadaan MILF. Namun, saat itu Carlos mengatakan jika MILF sudah kabur ketika ia akan membawanya ke sini. Sementara itu, Julia yang melihat Carlos lengah, ia pun mengambil pisau yang tadi, lalu tiba-tiba. Sampai pada akhirnya, Yuri dan Julia pun berhasil menghabisi Carlos. Di akhir film terlihat Yuri yang sedang minum bersama Louis sahabatnya. Kemudian, datanglah Julia yang saat itu memberikan seekor anjing kepada Yuri sebagai hadiah. Lalu, film pun tamat. Jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka dengan video ini silahkan like, dan jika ada kritik dan saran silahkan berkomentar di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.